Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di hadapan para dewata aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Di hadapan para dewata aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Para saudara yang terkasih, Natanael yang dikenal oleh Yesus dengan begitu dekat, dikatakan dalam Injil Yohanes, menunjukkan bagaimana Yesus mengenal bukan hanya soal pribadi dalam arti manusia itu sendiri, tetapi bagaimana juga mengenal Natanael yang sungguh memiliki relasi yang baik dengan Allah. Bagaimana kepercayaan seorang pribadi Natanael ini yang akhirnya juga menentukan dirinya bagaimana dia harus berelasi dengan Allah. Saudari-saudara, hari ini kita merayakan pesta Malaikat Agung yang sangat kita kenal dengan Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dan memang tiga malaikat ini memiliki sejarah atau cerita, bahkan kisah-kisah, bahkan bisa sampai pada dongeng-dongeng yang luar biasa. Mikael adalah nama Ibrani yang berarti siapa yang sama seperti Allah. Dan memang peran malaikat ini tidak lain adalah menjadi jembatan antara manusia dan Allah, dan seringkali juga dipakai Allah untuk menunjukkan, mengarahkan, dan menuntun manusia. Mikael tampil sebagai pemimpin prajurit surga yang seringkali juga kita memiliki gambaran yang demikian. Lalu Gabriel itu artinya kekuatan Allah, adalah duta Allah yang mengabarkan keselamatan, dan itu kita temukan yang paling populer dalam berita kepada Maria, warta gembira kepada Maria. Lalu Rafael artinya Allah yang memelihara, diambil dari kitab Tobit sebagai rekan seperjalanan dalam pembawa kesembuhan bagi Tobia, ayah Tobit yang sudah tua. Memang dari kisah-kisah ini kita memiliki gambaran bagaimana para malaikat ini terus juga menyertai manusia, dan bagaimana malaikat ini juga berelasi dengan begitu dekat dengan manusia dan Allah juga. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan pesta Malaikat Agung ini menurut saya sangat baik jika kita juga menyadari bagaimana peran Allah yang begitu besar dalam hidup manusia. Bahkan keselamatan yang dihadirkan oleh Allah ini tidak pernah berhenti. Maka gambaran malaikat dan malaikat agung ini menunjukkan bagaimana Allah begitu menyayangi kita, bagaimana Allah juga hadir dalam menyertai kita. Maka semoga dengan merayakan dalam perayaan Ekaristi ini kita semakin bersyukur bahwa apapun yang kita lalui, apapun yang kita alami, Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya itu untuk terus mendampingi kita, bahkan menuntun kita, mengarahkan kita kepada ketentraman yang sejati itu. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.